hubungan antara negara dengan agama itu selalu kemudian harus kita lihat dengan cara yang lebih dinamis. Hubungan antara negara dengan lain di luar negara itu ya pertama bersifat instrumental ya. Yang kedua itu bersifat eksploitasional. Nah, hubungan antara partai politik dengan negara ini pada dasarnya ya harus kita lihat juga bersifat instrumental, karena negara itu suatu waktu bisa membutuhkan mereka, pada waktu yang lain bisa tidak membutuhkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai begini ya. Di dalam buku ini tidak diberi perspektif gitu. Apa itu negara? Gitu. Lalu kemudian apa implikasinya bagi pengetahuan kita tentang negara di dalam konteks memberikan analisa gitu. Dan juga agama itu juga tidak dijelaskan di situ. Nah, jadi kalau kemudian Amel minta saya untuk memberikan komentar ya satu persatu dari tulisan ini, dari tulisan para penulis yang dikumpulkan di dalam buku ini. Buku ini sebenarnya baru sampai ya sebelum maghrib kemarin gitu. Nah, tapi kemudian saya baca cepat lah ya. Nah, maka saya akan memberikan perspektif tentang apa yang dimaksudkan dengan negara gitu ya. Kesan saya di sini secara analytical itu antara negara dan bangsa itu disatukan gitu. Nah, sebenarnya negara itu pada dasarnya adalah sebuah institusi yang bersifat personal institusi yang bersifat impersonal ya, yang baru bisa kemudian dipahami kalau kita mengaitkannya dengan bangsa atau nation gitu. Nah, kalau kita membaca ya apa yang ditulis oleh Benedict Anderson ya, Old State New Society ya. Jadi negara ya tua dan masyarakat baru. Society di dalam konteks ini adalah bangsa gitu. Nah, state di sini diurut oleh Benedict Anderson itu mulai dari VOC gitu. Jadi VOC itu ya karena hak-hak yang diberikan ya, hak untuk berperang, hak untuk mengutip atau memungut pajak, hak untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan local state ya, dengan negara-negara lokal ya, di Jawa dan kemudian luar Jawa dan seterusnya, itu lebih merupakan sebuah ya, secara fungsional dia adalah state, secara fungsional dia adalah negara gitu. Jadi kalau ini dubes kita di Kuwait tadi ya, itu mengatakan tentang hubungan antara negara ya dengan agama secara keseluruhan, mestinya sangat menarik kalau kemudian Dubes Lena itu menggambarkan pengalaman real hubungan antara negara dengan agama itu di dalam konteks, kalau toh kemudian tidak bisa dikatakan Middle East as a whole ya,
Timur Tengah secara keseluruhan, Dubes Lena bisa melihat itu pada pengalaman konkret di Kuwait, gitu. Nah, kenapa ini Dubes Lena menjadi penting? Itu karena Lena ya adalah perempuan pertama di Indonesia yang diutus untuk menjadi dubes di di Timur Tengah. Jadi posisi Lena ini sebenarnya bersifat historis, gitu. Karena dia memulai ya dari yang sebelumnya tidak ada, gitu. Dan hebatnya accepted di dalam masyarakat Timur Tengah, khususnya Kuwait. Oke, saya sekarang kembali lagi kepada state itu tadi, gitu. Nah, jadi state ya itu adalah sebuah institusi yang bersifat impersonal dan kemudian menjadi, ya saya gunakan kata siapa ini? Andi Syafrani ya, sebagai instrumen dari nation, gitu. Nation atau bangsa. Nah, pemahaman kita tentang bangsa, ya ini kita kembali kepada Benedict Anderson. Bangsa itu sebenarnya diikat oleh imagined community, gitu. Jadi imagined community itu muncul oleh warisan peradaban-peradaban tertentu. Misalnya agama yang sama, lalu kemudian bahasa yang sama, budaya yang sama. Tetapi dia mengalami proses sofistikasi ketika kemudian terjadi apa yang disebut dengan Prince Capitalism, gitu. Jadi munculnya Prince itu apa? Cetak, ya. Jadi munculnya percetakan-percetakan, lalu membuat kemudian hubungan orang itu tidak lagi bersifat fisikal, tetapi ide, gitu. Nah, ide inilah yang kemudian mengalami proses solidifikasi yang kemudian membentuk suatu pertemuan yang bersifat gampangnya emosional, gitu. Jadi bangsa itu ikatannya itu adalah solidaritas dan emosional, dan karena itu bersifat bersifat personal bangsa, gitu. Jadi ketika kita nyanyi Indonesia Raya tadi, itu adalah refleksi bangsa, gitu, bukan refleksi negara, karena negara itu bersifat impersonal tadi, gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat di sini, maka negara itu adalah sebuah lembaga, sebuah otoritas impersonal yang tugasnya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh bangsa, gitu. Nah, jadi kita harus membedakan antara bangsa dan negara. Nah, kalau kita nyanyi tadi itu kata-kata terakhir bukan Indonesia Raya, himne UIN, jayalah negara, jayalah bangsa, IAIN bakti nyata, gitu. Jadi itu sudah dipisahkan, gitu. Jayalah negara, jayalah bangsa, gitu. Sudah dipisahkan, gitu. Oke. Nah, di dalam konteks ini, maka sebenarnya hubungan antara negara dengan lain di luar negara itu pertama bersifat instrumental, gitu. Itu pertama ya. Yang kedua itu bersifat selain instrumental eksploitasional, gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi
negara ya itu kemudian memanfaatkan resources yang ada pada tingkat bangsa untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara impersonal, sekali lagi secara impersonal gitu. Nah, resources pada bangsa itu apa? Gitu. Selain ya material resources, maka ada symbolic resources atau cultural resources, sumber daya simbolik dan sumber daya budaya ya, atau misalnya technological resources. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita melihat agama itu di dalam klasifikasi analitis itu termasuk ya sumber daya yang bersifat simbolik atau sumber daya yang bersifat budaya. Kalau kemudian klasifikasi yang kita buat semacam ini, maka baru kemudian ya melalui perspektif ini kita melihat isi buku gitu. Isi buku yang dilihat ya, saya karena baru kemarin sore ya dapatnya hanya sebagian yang bisa saya baca gitu. Yang pertama ya, saya katakan tulisan Burhan ya, Burhan Muhtadi dan kawan-kawan itu adalah tulisan yang paling menarik dan terus terang harus saya katakan tulisan yang paling akademik gitu. Dan keistimewaannya adalah bahwa dari seluruh political scientist itu nama Burhan tertulis nomor pertama gitu. Burhan itu kemudian Burhan dan kawan-kawan ya. Sebenarnya itu adalah para senior Burhan di Australian National University. Itu mempersoalkan satu hal ya, tentang congruence, keselarasan antara ekspektasi dari rakyat dengan ekspektasi dari dari elit gitu. Dan kemudian dia ukur secara kuantitatif gitu. Sesuatu yang sebenarnya saya nggak terlalu doyan itu, analisa-analisa yang bersifat kuantitatif tadi gitu. Nah, tetapi di situ ditemukan bahwa kalau di negara-negara barat itu ya selalu ada kecenderungan para ahli ya, ilmu politik itu membuat klasifikasi antara kiri dan kanan ya, antara ideologi kiri dan kanan. Maka ketika Anda tengok ya ke wilayah negara-negara demokrasi yang non barat, di situ dikatakan adalah yang belum mengalami kematangan demokrasi, Anda akan bertemu dengan agama gitu. Jadi agama di dalam konteks ini adalah substitusi dari ideologi. Kalau Anda mau menganalisa Indonesia itu dengan perspektif ya ideologi kiri atau kanan, itu Anda nggak akan ketemu dan tidak akan mampu memahami Indonesia, kecuali Anda kemudian melihat agama sebagai substitusi dari ideologi di situ. Nah, catatan saya terhadap karya Burhan dan kawan-kawan ini adalah bahwa ketika dia melakukan pembedahan ya statistik, dia bertemu bahwa partai-partai ya yang berlatar belakang atau berbasis agama itu pada umumnya kanan, kata dia. Dan karena itu partai-partai yang mengusung pluralisme menjadi kiri, katanya gitu. Nah, tetapi kemudian dia mengatakan ya juga karena harus konsisten dengan analisa statistikal itu tadi, maka ketika kemudian berbicara tentang ekonomi, seluruh partai itu, Islam dan bukan Islam, ya, partai agama dan bukan agama, itu adalah kanan, kata dia gitu.
Jadi menurut saya ini adalah problem bahwa Anda harus selalu konsisten dengan analisa statistik, sehingga kemudian terpaksa memindahkan yang sebelumnya ditemukan kiri itu berubah kemudian menjadi kanan gitu. Dalam realitasnya tidak ada partai kiri di Indonesia, even PDIP sekalipun yang dianggap sebagai partai wong cilik. Sistem gagasannya tetap sistem gagasan pasar, ya. Kendati pun ya mereka kemudian corak dari pasar itu atau kapitalisme itu memang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan coordinated capitalism, ya. Coordinated capitalism itu seperti yang berlangsung di Eropa Barat. Lalu kemudian ada liberal based capitalism, yaitu seperti yang berlangsung di Amerika dan Inggris gitu. Tetapi pada umumnya di Eropa Barat itu adalah coordinated ya based capitalism. Jadi tetap pasar ya, tetapi dikoordinasikan. Jepang juga seperti itu dan seterusnya gitu. Nah, karena itu ya partai-partai di Indonesia itu tidak ada yang kiri, tidak satupun kecuali dulu ya PKI gitu. Setelah itu semuanya adalah partai kanan. Ini catatan saya. Nah, tetapi apakah kemudian tulisan Burhan cocok untuk buku ini? Menurut saya tidak, karena dia tidak berbicara tentang relasi ya antara state dengan agama, antara agama dengan negara. Dia membuat sebuah analisa yang sangat canggih tentang ini gitu. Nah, yang kedua, tulisan Amel sendiri gitu. Nah, ini saya memberikan catatannya. Setiap ada buku itu ada sesuatu yang sangat menjengkelkan. Apa yang menjengkelkannya itu? Adalah editor tidak mengedit gitu. Itu selalu menjengkelkan itu. Dan kalau kita membaca tulisan mantan dekan sini, siapa namanya? Sukron. Itu tulisannya itu salah ketiknya itu banyak betul itu. Nah, ini termasuk Amel gitu. Jadi Amel menulis sendiri ya. Amel di dalam buku ini menulis beberapa gitu, dengan berapa orang ya. Selain Amel ada siapa gitu. Tetapi kemudian kalau Anda membaca di dalamnya itu ada kata saya gitu. Gitu. Dengan ini saya maksudkan gitu. Jadi bukan kami gitu. Itu kan artinya tidak ada editan sama sekali. Walaupun di depannya itu adalah editor gitu. Oke, nah lalu di dalam konteks inilah kemudian state and society itu ya berada di dalam struktur yang bersifat ya kontestasi seperti yang dikatakan Amel tadi gitu. Nah, yang menarik adalah, dan ini tidak dikembangkan oleh Amel, adalah apakah ya gerakan filantropi ya itu tadi ya itu merupakan ya secara langsung atau tidak langsung merupakan sebuah ya kreasi atau the creation of state contenders gitu. Artinya gradually, secara gradual itu bisa memunculkan ya pesaing-pesaing dari negara, karena pada dasarnya ya filantropi itu bergerak ya pada dasarnya kalau kita lihat di dalam konteks political economy, pada dasarnya adalah bergerak di dalam proses akumulasi kapital gitu. Kapital di dalam konteks ini bukan seperti yang dikatakan oleh oleh yang lain, tetapi seperti yang dikonsepkan oleh Adam Smith di dalam bukunya itu The Wealth of Nation gitu. Jadi wealth ya yang terpencar-pencar ya, wealth kekayaan maksud saya
yang terpencar-pencar di luar negara. Jadi within the state, ya, not within and under the control of the state. Itu ya pada dasarnya ya diakumulasi, dikumpulkan oleh aktor-aktor private. Ya, private maksud saya di sini adalah non-negara, non-state actors. Lalu kemudian secara perlahan-lahan memupuk ya kekuatan material yang independence dari state gitu, yang terbebas dari negara gitu. Dan ya jadi apa yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Amels tadi itu sudah benar ya, selalu akan terjadi kontestasi gitu antara state and society gitu. Nah, jadi menurut saya ya kalau misalnya Amels ingin mengatakan ya ingin menekankan aspek kontestasi itu, maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah ya the accumulated wealth ya kekayaan ya yang terhimpun itu tadi itu kemudian mampu menciptakan ya sebuah kekuatan yang kian lama kian netral dari kontrol negara gitu. Nah, ini yang kemudian tidak dilihat oleh oleh Amels gitu. Oke. Juga ya yang paling menarik menurut saya dan relevan ya dengan judul buku ini adalah tulisan Najib ya. Ini menurut saya sangat menarik ya karena dia berbicara tentang pengakuan state, pengakuan negara terhadap agama-agama yang bias gitu. Bias kepada agama samawi gitu. Jadi pengakuan negara yang bias kepada agama samawi gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini kalau saya mau sedikit mengelaborasi adalah bahwa state itu sendiri ya sejak awal itu telah mendefinisikan dirinya sebagai agent of modernization. Nah, karena itu seluruh hal yang bersifat tradisional itu akan ditolak. Nah, jadi ya kata Najib tadi, maka selalu ada kecenderungan dari negara untuk lebih memihak kepada agama-agama besar. Kenapa agama-agama besar? Karena agama-agama besar itulah ya yang memberikan watak kemodernan yang jauh lebih kondusif dibandingkan dengan agama-agama lokal. Nah, di situ kemudian terjadilah pertentangan politik ya, pertentangan politik within the state gitu. Jadi di dalam state itu, di dalam negara itu ada berbagai elemen yang ada, dan salah satu elemen negara itu kemudian berusaha mencangkokkan apa yang disebut dengan kepercayaan ya. Dulu itu aliran kepercayaan ya, dan agama-agama lokal lainnya ke dalam negara to be recognized officially, untuk diakui secara resmi gitu. Nah, sementara state, negara itu sendiri jauh lebih condong untuk mengakui agama-agama samawi gitu. Itulah sebabnya kenapa Islam itu mendapatkan ya perhatian yang lebih istimewa. Itulah sebabnya kenapa Kristen mendapat posisi yang lebih istimewa. Yahudi enggak, tapi ya di Indonesia ya. Nah, dua agama itu gitu. Dua agama itu. Nah, Hindu ya terus terang ya memang kemudian diakui dulu namanya Hindu Bali.
sekarang kemudian menjadi Hindu gitu. Karena dianggap ya relatif agak jauh dari dunia apa yang disebut dengan Samawi itu tadi gitu. Nah, jadi Najib Burhani saya kira dia sudah menggambarkan ya sebuah sebenarnya bukan kontestasi, justru usaha negara kemudian memanfaatkan, ini kembali lagi saya gunakan kata Andi Safrani, memanfaatkan agama Islam itu sebagai instrumen ya to legitimize ya its position gitu. Minum dulu ya sebentar ya. Lalu kemudian negara politically ya secara politik tidak terlalu berkepentingan sebenarnya untuk ya berhubungan, atau kalau misalnya kita masih menggunakan kata itu tadi instrumen untuk memanfaatkan agama-agama lokal gitu, karena apa namanya daya dukungnya terhadap legitimasi state ya negara itu kurang gitu. Kan lebih baik kemudian beraliansi dengan kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang lebih kecil gitu. Nah, jadi di sini saya mau mengatakan bahwa hubungan negara dengan agama itu berdasarkan eksploitasi gitu. Nah, lalu kemudian berdasarkan azas instrumen gitu. Oke. Nah, disinilah kemudian tulisannya Safrani ya, Andi Safrani menjadi sangat penting karena dia secara teknikal mulai membicarakan ya di mana tempat agama ya secara legal gitu, legal dan konstitusional. Lalu kemudian Andi Safrani itu mulai kemudian mengelaborasi ada unsur instrumentalnya, dan yang lucu unsur instrumentalnya itu sangat terbatas adalah ketika dekan dilantik sebagai gubernur Banten, Saiful Umam dilantik menjadi gubernur Banten ya, next 15 years ya, 15 tahun yang akan datang itu, kemudian dengan Quran di atas kepala ya, Quran di atas kepala gitu. Hanya itu tugas agama gitu. Itulah instrumental. Lalu kemudian ada dua lagi ya, 2 apa 3 lagi Safrani? Selain instrumental sebagai hukum. Nah, ini juga sebagai hukum ya. Oke, lalu nilai pranata. Nah, sebagai hukum itu juga ya, itu juga merupakan pertarungan di dalam elemen-elemen negara itu sendiri gitu. Pertarungan di dalam elemen-elemen negara, sehingga kemudian sepanjang itu bersifat bisa dieksploitasi untuk memperkuat kedudukan negara, maka sepanjang itu akan diakomodasi. Tetapi yang masuk ya di dalam konstitusi, apakah masuk di dalam amandemen dan seterusnya, itu bukanlah agama gitu, bukanlah Islam, tetapi ya elemen atau unsur-unsur yang ada ya di dalam masyarakat yang kemudian dianggap bagian dari agama yang diintegrasikan secara resmi ke dalam konstitusi dan kemudian undang-undang gitu. Nah, saya menganjurkan Anda membaca tulisan Safrani ini ya, Andi Safrani ini, karena dialah yang kemudian mencari ya basis hukum dari mana bank syariah itu lahir gitu.
Saya juga baru tahu gitu. Basis-basis legal yang terjadi. Nah, ini menggunakan kata amel tadi itulah bagian dari kontestasi gitu. Kontestasi antara state and society. Society itu adalah bangsa yang dimasukkan di sini, dan karena sebagian besar anggota bangsa adalah umat Islam, maka kian lama harus ada sebuah tindakan-tindakan yang bersifat akomodatif ke dalam state gitu. Nah, ketika dia masuk, apakah itu Islam? Bukan. Dia adalah alat ya yang kemudian menjadi instrumen bagi negara gitu. Oke, terakhir supaya nggak terlalu panjang, saya akan berbicara. Maka di sini sebenarnya bank syariat ya, bank syariah yang dikembangkan oleh Profesor Ais ya di sini. Lalu kemudian Neng Dara yang membuat gerakan ya, menulis gerakan perempuan di sini, itu pada dasarnya gerakan-gerakan itu bukan sebuah gerakan pembebasan. Kalau misalnya kita membaca dari Neng Dara ya, Neng Dara di dalam buku ini, pembebasan ya, eksistensi perempuan dari kontrol state, tetapi justru meminta ya recognition dari state bahwa ada gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh perempuan. Sepanjang itu ya kita baca dari tulisan Neng gitu. Nah, yang dilakukan oleh Ais itu tadi sebenarnya belum klop betul dengan tema antara state dan agama tadi itu, karena dia lebih banyak berbicara tentang sejarah berdirinya atau berkembangnya bank syariah, tetapi tidak ada ya political connection, tidak ada political integration yang dikembangkan di dalam tulisannya gitu. Nah, tesis saya adalah bahwa sekali lagi dengan menggunakan ya frasa instrumen tadi yang disampaikan oleh Andi ya, itu tadi bahwa bank syariah itu adalah politically created gitu. Diciptakan ya secara politik, bukan karena bank syariah itu efisien gitu, tetapi politically efisien. Jadi lebih efisien dari segi politik gitu. Instead of membuat ribut secara keseluruhan, berkepanjangan, menimbulkan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu, maka kemudian terjadilah absorption. Jadi part ya of Islamic forces within the nation atau society itu tadi, yang kemudian masuk ke dalam negara, sehingga kemudian as if ya seakan-akan negara itu tampak mengakomodasi, tetapi pada dasarnya kalau kita lihat secara teoritis itu adalah semua merupakan instrumen dari negara. Oke. Nah, di ujung yang terakhir itu, negara secara teoritis memang bersifat impersonal. Impersonal artinya bahwa dia nggak mau tahu kita lahir sampai kita mati itu urusannya dengan negara. Kita lahir dapat catatan kependudukan, lalu kemudian kita meninggal, itu kemudian diperlukan untuk tujuan statistik gitu. Itulah yang kemudian dia lihat pertumbuhan dari penduduk, berapa yang meninggal dan seterusnya, juga untuk kebutuhan pemilu. Ya Syafrani ya, kan banyak sekali itu KPU dikritik kan, karena masih mendaftar orang yang sudah mati menjadi pencoblos gitu. Jadi urusannya itu bukan kemudian merasa sedih ada yang ini kan, yang mati, enggak gitu. Urusannya adalah urusan statistik. Itu yang pengertian yang paling telanjang tentang impersonal tadi,
Jadi nggak ada hubungan pribadi. Sementara bangsa itu yang diikat oleh solidaritas, gitu. Bangsa itu terekspresi dari kemenangan bola. Jadi bola yang kemarin itu kita menang ya. Kalian nggak mengikuti rupanya ya. Berapa gitu. 19 atau berapa gitu. Atau ketika dulu itu Rudi Hartono ya memainkan shuttlecock-nya. Kita semua bersorak gitu. Dan seterusnya. Itu adalah ekspresi bangsa, bukan ekspresi state gitu. Nah, tetapi state itu bisa kemudian memihak gitu. Jadi tadi secara teoritis saya katakan negara itu bersifat impersonal, tetapi state ya artikulasinya bisa memihak. Itu tergantung dari kondisi dan situasi yang ada gitu. Nah, siapa state di situ? Itulah aparat ya yang democratically elected, yang dipilih secara demokratis. Jadi misalnya begini, saya ingin memberikan contoh ya bagaimana state ya, pada suatu waktu itu memihak buruh pada masa Yudhoyono, lalu kemudian menekan kaum kapitalis gitu. Karena apa? Karena negara pada masa Yudhoyono, kalau saya nggak salah itu di awal periode dia yang kedua, negara secara ekonomi lebih mantap, lebih kuat, maka relasi negara dengan kaum buruh itu diperkuat sampai kemudian 1 Mei ya. 1 Mei itu dianggap adalah hari buruh. Dan kemudian kita semuanya libur. Sama seperti misalnya Presiden Jokowi itu memberikan hari santri nasional gitu. Nah, keputusan-keputusan itu diambil oleh aktor negara, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Lalu kemudian ketika ini saya kembali lagi cerita tentang ini zamannya SBY ya, Yudhoyono, ketika ekonomi mengalami krisis, terutama karena negara harus mengambil keputusan untuk menurunkan ya porsi dari ini beli bensin itu subsidi. Nah, ketika kemudian itu harus diambil, itu kan pilihan yang paling berat gitu. Maka kemudian negara itu membujuk kaum kapitalis gitu, domestic kapitalis ya, pada waktu itu untuk mendukung, dan terjadilah kemudian aliansi antara kaum kapitalis ya, domestic kapitalis dengan negara pada waktu itu. Karena apa? Karena ya kalau subsidi itu tidak dikurangi, maka kaum kapitalis juga terancam. Nah, itu secara struktural kemudian negara ya kaum kapitalis mau ya beraliansi dengan negara, tetapi itu yang kemudian ditolak oleh kaum buruh gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka hubungan apa yang disebut ya the so-called ya, apa yang disebut ya hubungan antara agama hubungan antara negara dengan agama itu selalu kemudian harus kita lihat dengan cara yang lebih dinamis di situ. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan ya bahwa ya tokoh-tokoh besar ya seperti Lena ya yang menjadi dubes kita di Kuwait, lalu kemudian tokoh-tokoh besar yang menjadi pemimpin ya partai-partai politik dan seterusnya, itu bukanlah ya masuk di dalam wilayah negara kecuali mereka direkrut sebagai aparatur negara menjadi menteri dan seterusnya gitu. Nah, hubungan antara
partai politik dengan negara ini pada dasarnya ya harus kita lihat juga bersifat instrumental gitu. Bersifat instrumental karena apa? Karena negara itu suatu waktu bisa membutuhkan mereka, tetapi pada saat yang sama pada waktu yang lain bisa tidak membutuhkan mereka. Nah, yang tetap itu adalah state ya, negara sebagai sebuah organisasi yang menciptakan regulasi yang bersifat impersonal. Regulasi yang bersifat impersonal yang direproduksi oleh negara melalui eksekutif, yudikatif, apalagi legislatif. Nah, jadi antara eksekutif dengan legislatif ini lah yang kemudian menciptakan regulasi. Sementara kemudian yang yudikatif itu melakukan apa, Safrani? Yang yudikatif? Law enforcement terhadap apa yang direproduksi oleh dua agensi negara itu tadi, eksekutif dengan legislatif itu tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya teori ya udah kuno, tapi David Easton itu mengatakan itu ada input, ada output gitu ya. Begini prosesnya, ada input, lalu kemudian ada proses, kemudian ada output di situ. Nah, proses di sini periode processing inilah periode dari artikulasi negara dalam konteks eksekutif dan legislatif tadi. Inputnya adalah regulasi atau undang-undang dan seterusnya gitu. Nah, menurut saya kalau Amel kemudian ya di samping mengedit ya Amel ya, benar-benar mengedit gitu, membaca ya. Tadi mau membuat ya buku baru tentang itu, mungkin perspektif yang saya tawarkan ini itu bisa menjadi acuan gitu. Sehingga kemudian tulisannya itu menjadi lebih tajam, lalu kemudian tulisan-tulisan yang tidak relevan dengan tema bisa dikeluarkan dan diganti dengan yang lain gitu. Terima kasih sudah mengundang saya untuk diskusi dan memaksa saya untuk membaca buku ya, walaupun tidak seluruhnya ya. Punya Syukron Makmun lagi. Syukron Kamil belum sempat saya baca gitu. Tetapi ya udah pasti mestinya menarik gitu ya. Kecuali itu tadi pengetikan yang suka salah-salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.